Polisi akhirnya merilis pelaku penembakan 2 warga di eksit tol Jakarta Outer Ring Road. Penembakan yang menewaskan 1 orang itu ternyata dilakukan oleh seorang aparat kepolisian. Misteri penembakan 2 warga di pintu tol Jakarta Lingkar Luar atau Jakarta Outer Ring Road, JOR pada Jumat malam lalu akhirnya terungkap. Polda Metro Jaya telah merilis pelaku penembakan yang telah menewaskan 1 orang dan melukai 1 korban lainnya tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Indra Zulpan mengungkapkan pelaku penembakan adalah Ibda OS, seorang anggota polisi yang bertugas di patroli jalan raya Polda Metro Jaya. Terjadi penembakan, penembakan kemudian mengakibatkan ada 2 orang korban, luka tembak pada saat kejadian tersebut. Yang pertama adalah inisialnya PP, Kemudian yang kedua adalah MA, Ini dua-duanya adalah korban luka tembak, Adapun pelakunya adalah Ibda OS, Ibda OS. Meski sudah terbukti melakukan penembakan, polisi masih belum menetapkan Ibda OS sebagai tersangka. Saat ini yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa? Karena untuk menetapkan sebagai tersangka harus minimal 2 alat bukti. Peristiwa penembakannya benar terjadi. Peristiwa mengakibatkan orang luka atau meninggal dunia benar terjadi. Tetapi maksud dan tujuannya, adanya laporan dan lain sebagainya, ini yang masih perlu didalami. Oleh karena itu pendalamannya akan dilakukan oleh dari Divisi Propam dan juga Bid Propam Polda Metro Jaya. Menurut keterangan saksi yang diperoleh kepolisian, penembakan bermula dari adanya laporan pengaduan warga yang mengaku diikuti oleh beberapa orang. Pengaduan ini berujung pada pertemuan Ibda OS dengan 2 orang korban penembakan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Selain Ditkrimum Polda Metro Jaya, kasus penembakan yang dilakukan petugas kepolisian di pintu tol Jakarta Lingkar Luar juga ditangani oleh Propam Polda Metro Jaya. Berikut pernyataan Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Birawa. Krimum Polda Metro Jaya untuk benar-benar memastikan apakah ada atau terjadinya pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik. Nah, nanti bisa sinkron dengan penyelidikan dari Direktorat Kriminal Umum. Dan untuk sejauh ini, karena peristiwanya baru hari Jumat, kami masih menangani berkoordinasi bersama dengan Biro Paminal Divpropam Polri. Di sini sudah hadir juga Kepala Detasemen A Biro Paminal Divpropam Polri yang sedang melakukan pendalaman yang melibatkan anggota Polri, khususnya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya. Jenazah Poltak Pasaribu, korban tewas kasus penembakan di Tol Bintaro, Jakarta pada Sabtu kemarin dimakamkan di kampung halamannya di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada Selasa sore. Usai dimakamkan, suasana di rumah duka mulai sepi malam tadi. Hanya terlihat keluarga saja yang berada di rumahnya, termasuk orang tua dari korban Poltak Pasaribu serta istri dan kedua anaknya. Keluarga korban tidak menyangka bahwa suaminya tewas ditembak. Dirinya hanya mengetahui bahwa suaminya pamit untuk pergi bersama teman-temannya. Polisi loh yang ini katanya. Saya mendapat kabarnya itu pertama dari pihak
Siapa ya? Ada yang nelpon saya lah, tapi pakai nomor bapaknya. Oh gitu. Nelpon, saya jam 10:30 malam masih tahu bahwa suami saya itu berada di rumah sakit Pelni Slipi. Pada saat sebelum kejadian Bapak pamitnya kemana, Bu? Pamitnya jalan sama temennya. Jalan sama temannya Iya. ya. Oke. Bu, sekarang apa harapan Ibu terhadap pelaku yang sudah ditangkap polisi? Harapannya? Ya harapan saya sampai ke akar-akarnya dituntaskan gitu loh. Apa motif penyebabnya sampai suami saya ditembak sampai meninggal dunia. Ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku akan mengecek staf pejabat DKI Jakarta yang disebut berkaitan dalam kasus penembakan di eksit Tol Bintaro. Riza meminta agar seluruh warga tetap berhati-hati dan tidak boleh saling mengintimidasi satu sama lain. Beritanya dari media, nanti kita akan cek segera. Prinsipnya kami minta seluruh warga harus berhati-hati dan mari kita tidak boleh saling mengintimidasi sesama kita, apalagi mengancam satu sama lain. Dan pihak kepolisian yang bertugas tentu akan mengambil langkah-langkah kepada siapa saja yang mengancam orang lain, yang mengambil tindakan-tindakan yang tidak baik. Polisi dengan sigap pasti akan menindaklanjuti seperti yang terjadi di Bintaro. Langkah-langkah yang diambil oleh polisi sudah baik dan benar. Pak Anies datang langsung menembak gitu, emang boleh kan kalau misalnya? Ya nanti itu kan ada dilihat ya, kan yang domainnya itu kan wilayahnya kepolisian. Polisian tahu ya langkah-langkah apa yang harus diambil ya. Dia tahu kalaupun harus mengeluarkan tembakan, diarahkan kemana, kepada siapa, bagaimana, alasannya apa, sudah ada SOP dan prosedur. Itu selebihnya menjadi kewenangan pihak berwajib atau kepolisian.